Bagaimana kalau saya beritahu Anda bahwa panen stroberi Anda yang melimpah tahun depan ditentukan bukan di musim semi, melainkan justru sekarang, di musim gugur ini? Ya, Anda tidak salah dengar. Ada satu jenis pemupukan musim gugur saja yang menjadi kunci hampir segala hal. Mulai dari jumlah buah, ukurannya, hingga kemanisannya. Hari ini kami akan mengungkap rahasia utama para pekebun ini yang akan mengubah bedengan stroberi Anda yang biasa-biasa saja menjadi perkebunan beri yang sesungguhnya. Tetaplah bersama kami, karena apa yang akan Anda pelajari akan mengubah total cara Anda merawat stroberi. Mari kita langsung selami mengapa musim gugur begitu penting. Sepanjang musim panas, tanaman stroberi telah mengerahkan seluruh energinya untuk berbuah. Ia terkuras tenaganya dan rentan. Kebanyakan pekebun berpikir tugasnya hanyalah bertahan melewati musim dingin. Namun sebenarnya justru di musim gugur inilah, setelah panen buah, tanaman stroberi mulai membentuk bakal bunga untuk tahun berikutnya. Artinya panen Anda di tahun 2025 sedang dibentuk sekarang juga. Dan tugas kita adalah membantunya membuat cadangan ini semaksimal mungkin. Mari kita mulai dengan kesalahan paling fatal, bahkan bisa dibilang krusial, yang dilakukan hampir semua pekebun di musim gugur, yaitu pemupukan nitrogen. Ya, benar, pupuk kandang segar, kotoran ayam, urea, amonium nitrat. Semua pupuk yang sejatinya sangat bermanfaat ini, sekarang harus Anda jauhkan dulu. Simpanlah sampai musim semi. Dan stroberi Anda pasti akan berterima kasih. Mengapa demikian? Jawabannya sangat sederhana. Nitrogen adalah stimulan utama pertumbuhan bagian hijau tanaman. Ibarat minuman energi, ia akan memacu stroberi untuk aktif menumbuhkan daun dan sulur baru. Kedengarannya tidak ada masalah, bukan? Semak stroberi yang rimbun dan hijau. Tapi di musim gugur, hal ini justru merugikan kita. Tanaman akan menghabiskan energi berharga yang seharusnya digunakan untuk memperkuat akar dan membentuk calon buah, justru dipakai untuk menumbuhkan daun yang pada dasarnya kurang bermanfaat. Lebih dari itu, daun-daun muda dan rapuh ini tidak akan sempat matang sebelum embun beku pertama datang. Mereka akan menjadi yang pertama menghitam dan mati karena dingin. Dan ini bukan hanya tidak sedap dipandang mata. Ini adalah pintu gerbang terbuka bagi berbagai jamur dan penyakit busuk yang dengan mudah akan menyebar ke bagian tengah semak yang masih sehat. Pada akhirnya, alih-alih mendapatkan tanaman yang kuat dan siap menghadapi musim dingin, Anda malah mendapatkan semak yang lemah dan berisiko tidak bertahan melewati cuaca dingin. Jadi, ingatlah aturan utama di musim gugur. Hindari pupuk nitrogen. Waktunya akan tiba di musim semi. Baiklah, soal nitrogen sudah kita singkirkan dari program nutrisi stroberi kita di musim gugur. Tapi, kemudian muncul pertanyaan logis. Lalu, apa yang harus kita berikan? Apa yang paling dibutuhkan stroberi saat ini agar bisa bertahan di musim dingin dan menghasilkan panen melimpah tahun depan? Jawabannya sederhana. Stroberi kita membutuhkan dua makronutrien penting lainnya. Ingatlah baik-baik dua elemen kunci ini, fosfor dan kalium. Pasangan inilah yang menjadi fondasi pupuk ajaib kita di musim gugur. Mari kita pahami peran masing-masing. Fosfor adalah pembentuk dan arsitek utama sistem perakaran. Ia tidak mengejar pertumbuhan daun yang rimbun. Tugas utamanya adalah bekerja di bawah tanah. Berkat fosfor, akar stroberi menjadi kuat, bercabang dan sehat. Dan akar yang kuat adalah kunci keberhasilan stroberi bertahan di musim dingin. Semakin kuat sistem perakarannya, semakin banyak nutrisi yang dapat disimpan tanaman, dan semakin mudah ia menahan cuaca dingin. Kalium, di sisi lain, memiliki dua fungsi yang sangat penting. Pertama, ia berfungsi sebagai anti beku alami. Kalium membantu sel-sel stroberi menumpuk gula, yang membuat cairan sel menjadi lebih kental dan menurunkan titik bekunya.
Singkatnya, tanaman stroberi menjadi lebih tahan terhadap embun beku. Dan kedua, yang terpenting untuk panen kita di masa depan, kaliumlah yang bertanggung jawab untuk pembentukan tunas bunga. Tunas-tunas yang akan berkembang menjadi bunga di musim semi, lalu menjadi buah stroberi. Semakin banyak kalium di musim gugur, semakin banyak buah stroberi di musim panas. Ini adalah hubungan yang langsung dan tak terpisahkan. Namun, sebelum kita buru-buru memupuk, bedengan harus disiapkan dengan benar terlebih dahulu. Kita tidak bisa begitu saja datang dan menaburkan pupuk butiran di tanah yang penuh gulma. Kalau begitu, kita justru akan lebih banyak memberi makan musuh-musuh kita daripada stroberi itu sendiri. Oleh karena itu, langkah pertama adalah bersih-bersih total. Siapkan sarung tangan, lalu bersihkan semua gulma dengan sangat teliti. Gulma tidak hanya merebut nutrisi dan kelembaban dari stroberi, tetapi juga menjadi tempat berlindung yang nyaman bagi hama dan pemicu penyakit, terutama saat musim dingin. Bersamaan dengan gulma, singkirkan juga mulsa lama, entah itu jerami, rumput potong, atau serbuk gergaji. Selama musim panas, mulsa lama ini sudah mengumpulkan banyak patogen dan jelas tidak baik untuk membiarkannya bertahan hingga musim dingin. Nanti saat musim semi, kita akan beri mulsa yang baru dan segar. Tujuan kita adalah menyisakan bedengan yang bersih dan rapi, di mana satu-satunya bintang utamanya adalah tanaman stroberi kita. Langkah ini sangat penting, jadi jangan sampai terlewatkan. Bedengan yang bersih adalah kunci agar semua upaya pemupukan kita benar-benar sampai ke target yang dituju, yaitu stroberi, bukan malah dinikmati oleh gulma dan hama. Selain itu, di tanah yang bersih, jauh lebih mudah dan nyaman untuk melakukan semua langkah selanjutnya yang akan kita bahas sebentar lagi. Setelah bedengan bersih dari gulma dan mulsa lama, saatnya untuk pemangkasan sanitasi. Jangan takut dengan istilah ini. Tidak ada yang sulit kok. Kita hanya perlu gunting tajam atau gunting pangkas, sekator. Tugas kita adalah membuang semua bagian yang tidak perlu, yang bisa melemahkan tanaman selama musim dingin. Periksa setiap rumpun dengan saksama. Apa saja yang harus kita buang pertama kali? Semua daun tua, layu, atau yang berwarna merah-merah marun. Daun-daun ini sudah tidak berfungsi optimal. Fotosintesisnya hampir tidak berjalan dan justru menyerap nutrisi dari rumpun. Potong juga tanpa ragu semua daun yang memiliki bintik, lubang tanda-tanda penyakit, atau kerusakan akibat hama. Ini adalah sumber potensial penyebaran infeksi. Buang semua tangkai bunga yang kering dan patah jika masih ada sisa dari musim panas. Nah, ini poin penting. Jangan pangkas habis tanaman sampai botak. Ini adalah kesalahan umum yang justru akan sangat melemahkan tanaman. Kita harus menyisakan bagian tengah roset yang sehat dan muda, yaitu sekitar 3/5 helai daun paling segar dan hijau di tengahnya. Daun-daun inilah yang akan terus berfotosintesis hingga cuaca sangat dingin tiba dan menyediakan nutrisi bagi rumpun. Semua pemangkasan dilakukan tepat di pangkal tangkai daun. Jangan tinggalkan tunggul, karena bisa membusuk. Semua daun dan sisa tanaman yang sudah dipotong segera bersihkan dari bedengan dan bakar untuk memusnahkan hama dan spora jamur yang mungkin ada. Nah, bedengan sudah bersih, semak-semak sudah rapi dipangkas. Lalu apalagi? Langkah berikutnya adalah teknik pertanian yang sangat krusial namun sering terlewatkan, penggemburan tanah. Setelah gulma dibersihkan dan pemangkasan selesai, tanah di sekitar tanaman kemungkinan besar sudah padat. Kita sering menginjak-injaknya, atau mungkin secara tidak sengaja menekannya. Tanah yang padat akan menghambat sirkulasi udara ke akar, memperlambat perkembangannya. Tugas kita adalah membuat tanah kembali gembur dan berudara. Untuk itu, ambil cangkul kecil, sekop tangan, atau garpu taman yang kuat. Dengan sangat hati-hati, usahakan jangan sampai merusak akar. Gemburkan tanah di sekitar setiap tanaman. Tidak perlu terlalu dalam,
cukup sekitar 3,5 cm saja. Ini sangat penting, terutama jika Anda memiliki tanah liat yang berat, yang cenderung mengeras seperti kerak setelah hujan. Penggemburan tidak hanya akan meningkatkan aerasi atau sirkulasi oksigen ke akar. Ini juga akan membantu pupuk yang akan kita berikan agar lebih cepat dan merata menyebar di lapisan tanah tempat akar tumbuh, tidak hanya mengendap di permukaan. Selain itu, penggemburan tanah juga mengganggu kenyamanan hidup larva hama yang mungkin sudah bersiap untuk hibernasi di lapisan atas tanah. Jadi, ini sekaligus tindakan pencegahan. Tanah yang gembur dan berudara adalah media ideal bagi tanaman untuk menyerap nutrisi dari pemupukan musim gugur kita. Nah, sekarang bedengan kita sudah siap sempurna. Saatnya kita bahas inti dari semuanya, resep pupuk ajaib kita. Mari kita mulai dengan resep khusus bagi Anda yang mengutamakan pertanian organik dan ingin menghindari penggunaan bahan kimia di lahan Anda. Untuk itu, kita punya 2 bahan pokok yang keampuhannya sudah teruji waktu. Bahan pertama, yang juga paling mudah kita temukan, adalah abu kayu. Ini bukan sekadar sisa pembakaran kayu bakar loh. Abu kayu adalah sumber nutrisi yang luar biasa, kaya akan kalium, fosfor, kalsium, serta belasan mikroelemen penting lainnya. Dan yang penting, semua nutrisi ini berada dalam bentuk yang mudah diserap oleh tanaman. Paling bagus menggunakan abu dari pembakaran kayu pohon berdaun lebar atau dari sisa tanaman, batang dan daun. Ingat ya, abu dari batu bara atau sampah tidak cocok kita gunakan. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Mudah sekali. Ambil abu yang sudah kering dan diayak. Lalu taburkan secara merata di permukaan tanah di sekitar pangkal tanaman stroberi Anda. Dosis idealnya adalah sekitar 1 gelas takar untuk setiap 1 meter persegi bedengan. Setelah itu, Anda perlu sedikit mencampurkan abu tersebut ke dalam tanah dengan cara menggemburkan permukaan tanahnya. Penggunaan abu kayu ini tidak hanya akan memberi nutrisi pada stroberi Anda dengan kalium dan fosfor, tetapi juga akan sedikit menetralkan keasaman tanah, sebuah kondisi yang sangat disukai sebagian besar varietas stroberi. Ini adalah cara pemupukan yang sederhana, murah, dan sangat efektif untuk tanaman Anda. Komponen organik kedua yang sangat cocok dipadukan dengan abu adalah tepung tulang. Meskipun mungkin tidak sepopuler abu, ini adalah nutrisi super bagi perakaran tanaman. Tepung tulang merupakan pupuk fosfor lepas lambat yang efeknya sangat awet. Kaya akan fosfor dan kalsium, nutrisi ini akan dilepaskan secara bertahap. Menutrisi akar stroberi Anda tidak hanya di musim gugur, tetapi juga sepanjang musim dingin, bahkan hingga awal musim semi berikutnya. Ini ibarat investasi jangka panjang untuk panen Anda. Fosfor dari tepung tulang secara spesifik merangsang pertumbuhan akar serabut, yaitu akar-akar halus yang berperan penting dalam penyerapan nutrisi dari tanah. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Caranya tidak jauh berbeda dengan abu. Sebarkan di permukaan bedengan dengan takaran sekitar 2-3 sendok makan per meter persegi. Mengingat ini adalah pupuk yang bekerja secara bertahap, sangat penting untuk mencampurkannya ke dalam tanah. Hanya menaburkannya di permukaan saja tidak akan cukup. Campurkan tepung ini secara hati-hati dengan lapisan tanah atas di sekitar pangkal tanaman. Kombinasi abu kayu dengan kalium yang cepat diserap dan berbagai unsur mikro, dan tepung tulang dengan fosfor lepas lambat adalah formula organik yang nyaris sempurna untuk pemupukan stroberi di musim gugur. Ini akan memastikan stroberi Anda mendapatkan semua nutrisi esensial untuk melewati musim dingin dengan sukses dan memulai pertumbuhan di musim semi dengan perkasa. Sekarang, mari kita bahas pilihan bagi Anda yang tidak ragu menggunakan pupuk mineral dan menginginkan hasil yang cepat, kuat, dan terjamin 100%. Dalam konteks ini, ada satu jenis pupuk yang layak mendapat perhatian khusus, bahkan bisa dibilang ideal untuk pemupukan stroberi di musim gugur. Ingat baik-baik namanya, kalium monofosfat
atau sering juga disebut monokalium fosfat. Apa rahasia keunggulannya? Jawabannya ada pada komposisinya. Di dalamnya sama sekali tidak ada nitrogen yang justru bisa merugikan tanaman di musim gugur. Namun, pupuk ini kaya akan fosfor dan kalium dalam bentuk yang paling murni, terkonsentrasi, dan yang terpenting, sangat mudah diserap oleh tanaman. Begitu Anda menyiramkan pupuk ini ke tanaman stroberi, akarnya akan langsung menyerap unsur-unsur vital tersebut dengan sangat cepat, bahkan nyaris instan. Ibarat memberi makan orang yang lapar, bukan sekadar makanan biasa, melainkan sup nutrisi siap saji yang langsung bisa dicerna tubuh. Kalium monofosfat secara bersamaan bekerja untuk memperkuat sistem perakaran, meningkatkan ketahanan terhadap cuaca dingin atau beku, sekaligus merangsang pembentukan calon bunga. Ini benar-benar pupuk 3 dalam 1. Pupuk ini bekerja dengan cepat dan sangat efektif. Jadi jika Anda ingin memastikan stroberi Anda mendapatkan semua nutrisi penting dan tidak sabar menunggu pupuk organik bekerja, kalium monofosfat adalah pilihan terbaik Anda. Tapi, bagaimana jika Anda sudah sampai di toko perlengkapan berkebun dan kalium monofosfat yang Anda cari ternyata tidak tersedia? Jangan khawatir. Ada alternatif klasik yang sudah teruji selama puluhan tahun, yaitu sepasang pupuk yang sederhana dan mudah didapatkan, superfosfat dan kalium sulfat. Kalium sulfat ini juga sering disebut sebagai pupuk K2SO4. Mari kita bahas bagaimana keduanya bekerja sama. Superfosfat adalah sumber utama fosfor bagi tanaman. Pupuk ini mirip dengan tepung tulang, termasuk pupuk kerja lambat, terutama jika dalam bentuk granul. Granulnya akan larut perlahan di dalam tanah, secara bertahap melepaskan fosfor ke akar tanaman. Ini akan memastikan nutrisi jangka panjang. Sementara itu, kalium sulfat adalah sumber kalium dan juga belerang, yang juga sangat bermanfaat bagi tanaman. Berbeda dengan superfosfat, pupuk ini larut dan diserap tanaman jauh lebih cepat. Jadi, kedua pupuk ini saling melengkapi dengan sempurna. Kalium sulfat memberikan efek cepat untuk meningkatkan ketahanan terhadap cuaca dingin dan mendorong pembentukan tunas atau kuncup. Sedangkan superfosfat bekerja untuk jangka panjang, memperkuat sistem perakaran tanaman seiring waktu. Ini adalah pilihan yang andal, hemat biaya, dan tidak pernah mengecewakan. Yang terpenting, jangan sampai salah membedakan kalium sulfat dengan kalium klorida, karena tanaman stroberi sangat tidak menyukai klorin. Terlepas dari pilihan Anda, baik pupuk organik maupun mineral, ada satu poin krusial yang tidak boleh diabaikan, dosis. Di sini berlaku aturan emas, lebih baik memberi kurang sedikit daripada berlebihan. Kelebihan pupuk, terutama yang mineral, dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Pupuk berlebih bisa benar-benar membakar akar-akar halus penyerap nutrisi pada tanaman, sehingga tanaman tidak mampu lagi menyerap air atau makanan, dan kemungkinan besar akan mati. Oleh karena itu, sebelum mengaplikasikan pupuk apapun, bacalah dengan cermat instruksi pada kemasan. Produsen selalu mencantumkan dosis rekomendasi untuk berbagai jenis tanaman. Untuk stroberi, dosisnya cenderung standar. Jika kita berbicara tentang monopotasium fosfat, MKP, biasanya dosisnya 10-15 gram atau sekitar 1 sendok makan untuk 10 liter air. Jika Anda menggunakan kombinasi superfosfat dan kalium sulfat, biasanya dibutuhkan sekitar 20 gram superfosfat dan 10-15 gram kalium sulfat per meter persegi. Jangan menaburkan pupuk secara asal-asalan. Gunakan sendok takar atau timbangan. Ingatlah, tujuan kita adalah membantu tanaman, bukan malah memicu stres kimia padanya. Mematuhi dosis secara akurat adalah kunci keberhasilan dan keamanan pemupukan tanaman Anda. Baik, dosis sudah kita tentukan. Sekarang mari kita bahas cara pengaplikasian pupuk yang benar. Ada dua metode utama, kering dan cair.
Metode kering cocok untuk pupuk berbentuk butiran, granul, seperti superfosfat, abu atau tepung tulang. Cukup taburkan butiran atau bubuk pupuk secara merata di tanah yang sudah lembab di sekitar rumpun tanaman. Penting untuk tidak menaburkan pupuk langsung ke titik tumbuh atau bagian tengah tanaman, agar tidak membakar titik pertumbuhannya. Taburkan di sela-sela baris dan di sekeliling rumpun tanaman. Setelah itu, pupuk butiran tersebut harus segera digemburkan dan dicampurkan ke dalam tanah dengan kedalaman beberapa sentimeter. Namun, ada cara yang lebih efektif, terutama untuk pupuk yang larut dalam air seperti monokalium fosfat atau kalium sulfat, yaitu dengan membuat larutan nutrisi. Cukup larutkan pupuk sesuai takaran yang dianjurkan dalam air, lalu siramkan larutan ini langsung ke pangkal tanaman stroberi Anda. Metode ini memiliki keunggulan besar, nutrisi sampai ke akar dalam bentuk cair yang siap diserap dan mulai bekerja hampir seketika. Saat menyiram, usahakan untuk menuangkan larutan tepat di bawah tanaman, hindari mengenai daun. Untuk satu rumpun tanaman dewasa, sekitar setengah hingga 1 liter larutan nutrisi biasanya sudah cukup. Dan tibalah kita pada langkah terakhir yang krusial, yang sayangnya sering dilewatkan atau dilakukan dengan salah oleh banyak pekebun. Ini adalah penyiraman yang wajib dan berlimpah setelah pemberian pupuk apapun, terutama jika Anda memberikannya dalam bentuk kering. Ingatlah, air adalah media transportasi. Tanpa air, pupuk apapun, bahkan yang terbaik dan termahal sekalipun, tidak akan sampai ke akar. Pupuk tersebut hanya akan teronggok di lapisan atas tanah tanpa manfaat. Lebih dari itu, butiran pupuk konsentrat yang tergeletak di tanah kering dapat menyebabkan luka bakar kimiawi pada leher akar atau akar permukaan tanaman Anda. Oleh karena itu, setelah Anda menaburkan dan mencampur pupuk kering ke tanah, bedengan perlu disiram dengan sangat baik. Bukan sekadar menyemprotkan air dari kaleng penyiram, melainkan benar-benar membasahi tanah hingga kedalaman 15-20 cm. Jika Anda memberikan pemupukan cair, setelahnya pun tetap sangat disarankan untuk melakukan penyiraman tambahan dengan air bersih. Ini akan membantu, pertama, membilas sisa pupuk yang mungkin tidak sengaja menempel pada daun, dan kedua, menyebarkan larutan nutrisi lebih merata di zona perakaran. Jangan ragu untuk menggunakan air pada tahap ini. Penyiraman yang baik adalah jaminan bahwa pemupukan Anda akan bekerja 100% secara optimal. Khususnya untuk tanaman muda, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang kita maksud adalah sulur atau anakan yang baru Anda tanam, misalnya di akhir musim panas, sekitar bulan Agustus atau awal September. Sistem perakaran tanaman-tanaman ini masih sangat rapuh, lemah dan rentan, belum sempat berkembang dan menguat dengan sempurna. Oleh karena itu, Anda harus sangat berhati-hati dalam melakukan pemupukan. Menggunakan dosis pupuk yang sama dengan tanaman dewasa yang berusia 2 atau 3 tahun sangat tidak dianjurkan. Hal ini hampir pasti akan menyebabkan akar-akar muda tersebut terbakar. Lalu, bagaimana solusinya? Jika Anda menanamnya di tanah yang subur dan sudah dipersiapkan dengan baik, maka pada tahun pertama, pemupukan di musim gugur bisa dilewati sama sekali. Nutrisi yang sudah diberikan saat penanaman akan cukup untuk mereka. Namun, jika tanahnya tidak terlalu kaya, dan Anda melihat tanaman terlihat lemah, maka pemupukan bisa dan perlu dilakukan. Akan tetapi, kita gunakan dosis tepat setengah dari yang direkomendasikan untuk tanaman dewasa. Artinya, jika untuk 10 liter air, kita biasanya menggunakan 1 sendok makan monokalium fosfat, MKP, maka untuk tanaman muda, cukup gunakan setengah sendok makan. Dosis ini akan sangat cukup untuk menopang mereka dan membantu mempersiapkan diri menghadapi musim dingin pertama dalam hidup mereka, tanpa merusak sistem perakaran yang masih rapuh. Dan yang terakhir, mari kita bahas bagian yang paling menyenangkan, hasilnya. Efek apa yang akan kita dapatkan dari semua upaya perawatan di musim gugur ini? Di sini ada satu hal penting yang perlu Anda pahami.
Berbeda dengan pemupukan musim semi, pemupukan di musim gugur tidak akan memberikan efek yang langsung terlihat. Anda tidak akan melihat stroberi Anda tiba-tiba menjadi lebih hijau dan tumbuh subur dalam seminggu. Sebaliknya, saat cuaca dingin tiba, perkembangannya akan melambat secara bertahap dan tanaman akan bersiap memasuki masa dormansi. Seluruh keajaiban dari pemupukan ini terjadi secara diam-diam di bawah tanah. Fosfor membangun sistem akar yang kuat, sementara kalium mengisi sel-sel dengan gula dan membentuk tunas-tunas kecil calon bunga yang belum terlihat oleh mata. Keajaiban sesungguhnya baru akan Anda saksikan di musim semi. Saat salju mencair, Anda akan melihat bahwa tanaman stroberi Anda berhasil melewati musim dingin jauh lebih baik dibandingkan milik tetangga. Mereka akan tampak kokoh, sehat, dengan kerusakan atau kerugian minimal. Dan begitu matahari mulai menghangatkan bumi, tanaman akan langsung tumbuh dengan sangat subur dan pesat. Anda akan terkejut melihat betapa melimpahnya bunga yang akan bermunculan, seolah-olah seluruh perdu akan diselimuti oleh bunga-bunga putih. Dan melimpahnya bunga adalah pertanda langsung dari panen yang juga akan melimpah. Buahnya akan lebih besar, jumlahnya lebih banyak, dan berkat gula yang telah tersimpan, rasanya pun akan jauh lebih manis. Baru pada saat itulah, ketika Anda memanen hasil yang luar biasa, Anda akan benar-benar memahami seluruh kekuatan dan pentingnya pemupukan musim gugur yang tepat. Nah, sekarang kita sampai ke inti masalahnya. Rahasia terpenting yang sering luput dari perhatian banyak orang. Kuncinya bukan cuma sekadar menaburkan kalium dan fosfor. Rahasianya ada pada pemahaman Anda tentang apa yang sedang Anda lakukan. Anda bukan sekadar memberi pupuk tanah. Anda sedang sengaja berinvestasi ke bank bawah tanah, tanaman Anda. Di musim gugur, Anda menanamkan fosfor untuk pengembangan akar. Ini adalah fondasi Anda. Dan pada saat yang sama, Anda menanamkan kalium untuk bunga dan buah beri di masa depan. Ini adalah dividen Anda. Kebanyakan orang menunggu musim semi untuk mulai memberi makan bagian atas tanaman. Tapi tukang kebun yang cerdas mengisi daya akarnya di musim gugur. Pergeseran pola pikir inilah yang membedakan panen biasa dari panen yang luar biasa. Anda bekerja lebih awal, memberi tanaman semua yang dibutuhkan untuk membentuk kelimpahan di masa depan, tepat di saat ia paling membutuhkannya. Jadi, mari kita rangkum. Keberhasilan panen stroberi Anda di masa depan sebenarnya ditentukan di musim gugur. Lupakan nitrogen, itu adalah musuh Anda di periode ini. Fokuslah pada fosfor untuk akar dan kalium untuk ketahanan musim dingin, serta buah beri yang akan datang. Siapkan bedengan, pilih resep yang nyaman untuk Anda, organik atau mineral, dan pastikan untuk menyiramnya dengan baik. Langkah sederhana ini adalah investasi waktu paling menguntungkan Anda di musim gugur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap tips-tips ini bisa membantu Anda menanam hasil panen yang akan Anda banggakan. Jika video ini bermanfaat, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Beri like, berlangganan saluran ini, dan tekan ikon lonceng agar tidak ketinggalan rahasia berkebun terbaru. Sekarang giliran Anda. Pupuk apa yang Anda gunakan untuk stroberi Anda di musim gugur? Bagikan resep Anda yang terbukti ampuh, atau mungkin kesalahan yang pernah Anda alami di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.